Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Selama 3 bulan ini, apa yang terjadi pada Loseng? Mengapa basis budidaya dapat meningkat pesat kekuatannya dalam pertumbuhan? Tapi kapan Dewa Penerangan menjadi begitu rentan? Li Buyi memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Jiang Yunfei, tetapi tidak mungkin menjatuhkan Jiang Yunfei dengan satu pukulan seperti Loseng. Ketika Li Buyi berada aula elit, dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa Loseng jelas bukan apa-apa di dalam kolam. Dia pasti akan melampaui dirinya sendiri dalam jangka waktu tertentu di masa depan. Tapi mungkin 3 tahun atau 5 tahun. Sekarang Li Buyi memiliki jawaban di benaknya. Bukan 3 tahun, bukan 5 tahun, tapi 3 bulan. Bahkan Li Buyi yang selalu memiliki pikiran damai dan hati seni bela diri yang sangat stabil, diam-diam menghela nafas saat ini. Bahkan hati seni bela dirinya yang tenang pun tak terkendali. Malah ada tanda-tanda mengendur. Bagaimanapun penampilan Loseng memang mengejutkan. Loseng yang telah menjatuhkan Li Buyi dengan satu pukulan masih mengepalkan tinjunya erat-erat saat ini. Matanya yang panas menyapu beberapa prajurit yang sangat terang di depannya, dan dia berkata dengan dingin, "Siapa lagi yang ingin menangkap saya?" Tu Jianbei menghentikannya, lapisan keringat muncul di punggungnya. Sekarang seperti Li Buyi menghentikannya dan pasti menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Li Buyi tidak menggunakan tinju Taisu untuk memblokir serangannya terhadap Loseng, dia mungkin yang tergeletak di tanah sekarang. Dia merasa tidak bisa sembunyi dari pukulan aneh Loseng. Gerakan apa sebenarnya itu? Karena Tu Jianbei tidak bisa memahaminya sama sekali. Namun itu normal baginya untuk tidak mengerti. Bahkan orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan seperti Dameng Dois perlu membuat ruang tidak stabil sebelum dia dapat menggunakan langkah dewa fantasi, karena tidak ada kesempatan untuk memahaminya di alam pusat, lantai pertama dari hukum ruang yang lengkap. Entah itu pecahan pahatan batu di jalan penguji atau pahatan batu di istana awan, semuanya adalah hukum ruang angkasa yang tidak lengkap. Jadi Dameng Dois tidak pernah memiliki kesempatan untuk memahaminya. Tapi Loseng berada di dunia atas dan sepenuhnya memahami lapisan pertama hukum ruang angkasa sepenuhnya. Dan tanpa ada kelalaian. Ini juga alasan mengapa banyak orang kuat di domain pusat sangat mementingkan platform teras naga. Karena sumber daya di alam atas jauh lebih kuat daripada yang ada di wilayah tengah. Jadi setelah mendengar kata-kata Loseng, banyak prajurit mengambil satu langkah mundur. Pada saat ini, mereka ketakutan. Mereka curiga jika mereka mengambil tindakan lagi. Mereka mungkin dibunuh oleh Loseng. Jadi tidak ada seorang pun yang mau mengolok-ngolok hidupnya sendiri. Sekalipun menangkap Loseng dapat membawa manfaat bagi dunia. Premisnya adalah mereka memiliki kehidupan untuk menikmati manfaat ini. Loseng, saya tidak menyangka Andalah yang memasuki platform Shenglong. Dalam 3 bulan terakhir, penguasa istana telah mencarimu ke seluruh dunia. Li Buyi tersenyum pada Loseng. Makhluk bawaan yang memasuki platform Shenglong ternyata adalah murid Yundian, yang tentunya merupakan hal baik bagi Yundian. Baiklah. Loseng mengangguk. Dia telah bertemu Li Buyi dan mengetahui bahwa Li Buyi juga seorang murid dari aula elit. Di mana tempat ini? Mengapa platform Shenglong dipindahkan ke tempat seperti ini? Loseng tidak menyangka akan menghabiskan waktu lama memasuki Shenglong Tai. Dia memperhatikan bahwa ada banyak bangunan yang sangat makmur di sekitar Shenglong Tai, yang tampaknya merupakan kota besar. Li Buyi menjawab,
Sulit untuk mengatakannya. Ayo pergi dari sini dulu. Penguasa istana dan yang lainnya juga berada di kota Tianqi. Oke. Loseng hendak pergi, tetapi menemukan bahwa meskipun para prajurit yang sangat bersinar mengambil mundur selangkah, mereka tidak menyingkir seolah-olah dia tidak mau. Sepertinya Anda tidak menangis ketika Anda tidak melihat peti mati. Para prajurit keempat, sekte peringkat 4 seperti Sue Muya, sekte Gunung Hitam, dan sekte Roh Kekosongan memang takut pada Loseng. Tapi ini tidak berarti mereka akan menyerah. Mereka bisa menyerah menangkap Loseng, tapi bukan berarti mereka bisa membiarkan Loseng pergi. Tapi mereka tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Jadi saat ini mereka ingin menunda karena konferensi seni bela diri monster tua dari sekte di belakang mereka semua ada di kota Tianqi saat ini. Beberapa orang diam-diam membakar jimat transmisi suara dan menyebarkan berita. Selama mereka memindahkan pendukungnya, bahkan jika Loseng adalah monster, lalu kenapa? Mungkinkah dia masih bisa mengalahkan yang kuat di alam inti ilahi dan alam kesengsaraan kekosongan? Semuanya. Loseng adalah murid undian saya. Saya menyarankan Anda untuk menyingkir. Jika tidak, Li Puyi juga berkata dengan dingin, tidak apa-apa untuk tidak mengetahui bahwa orang di Shilong Tai adalah Loseng, tetapi mereka dia telah mengetahui identitasnya. Jika orang-orang ini masih mencari masalah, itu sama saja dengan mencari masalah bagi Yundian. Mendengar itu, para prajurit yang bersinar begitu terang memiliki mata waspada yang terpancar di wajah mereka. Tapi mereka tetap tidak bergeming. Karena Anda sangat ingin mencari kematian, maka saya akan menemui Anda. Setelah akhirnya kembali ke wilayah tengah, seseorang membuat masalah baginya. Setelah berjalan keluar dari platform teras naga, jadi Loseng juga marah saat ini. Dan ketika dia mengangkat ruang kakinya, terjadi gelombang fluktuasi. Sosok Loseng melayang seperti hantu lagi. Pada saat ini, Loseng akhirnya melangkah keluar dari platform teras naga sepenuhnya dan hendak mencari masalah untuk para prajurit itu. Namun tiba-tiba sebuah suara menembus ke telinga Loseng. Itu nada yang besar, tapi Anda tidak bisa lakukan untuk siapapun. Paling banyak Anda hanya bisa memenuhi diri Anda sendiri. Suaranya lembut dan menawan. Pada saat yang sama, seorang wanita muda cantik muncul di udara. Kakinya setengah melengkung, membentuk lekuk tubuh yang ramping dan anggun. Dia menyipitkan matanya sedikit seperti kucing, penuh provokasi yang tak terbatas. Dan dengan lembut menatap Tanda Luo. Ketika mata Loseng menatap wanita muda yang cantik itu, dia tiba-tiba merasa memerah dan dorongan yang tidak terkendali muncul di tubuhnya. Wanita ini pesona yang sangat kuat. Loseng merutkan kening, jiwanya sedikit bergetar dan tubuhnya segera kembali normal dengan matanya yang jernih. Hah? Ekspresi terkejut muncul di wajah Nyonya Sue. Keterampilan pesonanya tak tertandingi di dunia, terutama di kalangan anak muda. Anak ini jelas baru berusia 17 atau 18 tahun, dan itu adalah saat dia sedang jatuh cinta. Seolah-olah dia bukan manusia, meskipun penolakannya terhadap pesona sangat lemah, tapi dia hanya membingungkan Loseng. Namun dalam waktu kurang dari setengah nafas, wanita ini benar-benar putus asa. Karena kehilangan pesonanya, bagaimana mungkin? Nyonya darah beracun secara alami tidak mengetahui bahwa jiwa Loseng telah memasuki alam jiwa pertempuran. Jadi bagaimana seseorang dengan jiwa yang begitu kuat bisa tergoda oleh pesonanya? Siapapun yang ingin saya penuhi tidak ada hubungannya dengan Anda, kata Loseng dengan tenang. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga budak. Orang yang kamu lukai tadi adalah anggota keluarga budak saya. Setelah menyakiti murid dari keluarga budak, Anda masih ingin pergi tanpa cedera? Apakah Anda sedang bermimpi? Jika Anda sangat suka bermimpi,
Anda bisa berpura-pura bersama keluarga budak dengan mimpi indah. Saya bermimpi semalaman tanpa jejak. Saya jamin Anda akan sangat nyaman. Mendengar rentetan tawa Nyonya Dusue, Loseng acuh tak acuh dan dia bisa mengetahuinya dengan jari kakinya. Wanita ini terikat untuk berlatih rayuan. Apakah itu semacam sihir yang memanen Yang dan mengisi kembali Yin dan berhubungan seks dengannya tanpa jejak? Saya khawatir jika dia menghisapnya menjadi manusia dan menidurinya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Tapi seberapa kuatkah pesona Nyonya Dusue, madam? Rentetan tawanya juga karena daya tariknya. Di bawah provokasi suara lembut dan lembut, bahkan tenaga dan darah Li Puyi pun tidak lancar. Apalagi orang lain. Terutama para pejuang yang mengawasi. Kekuatan para pejuang ini rendah, dan pada saat ini mereka semua merah dan tidak sadarkan diri. Dan mata mereka semakin kabur. Saat mereka menatap wanita muda cantik di udara, semuanya terlihat putus asa. Loseng menatap Nyonya Dusue dan tiba-tiba tersenyum. Tersenyumlah ke seluruh kota, lalu tersenyumlah ke seluruh negeri. Anda sangat cantik dan menarik. Tapi tubuh Nyonya Dusue bergetar hebat. Dipuji seperti ini, keluarga budak saya sangat senang jika pahlawan muda datang ke sekte saya. Pelayan itu dengan sendirinya akan menjaga saya. Dan pahlawan muda pasti akan merasa bahwa hidup ini tidak sia-sia. Tapi maaf, saya tidak tertarik pada wanita tua. Loseng selesai berbicara, Nyonya Dusue masih sangat menggoda. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Loseng, ekspresinya tiba-tiba membeku. Wajah cantiknya mulai berubah perlahan dan lapisan roh jahat keluar dari tubuhnya. Sesaat sebelumnya masih berupa kupu-kupu, ini momen itu seperti kalajengking. Seorang junior di alam penerangan memperlakukan saya dengan wajah yang menyenangkan. Saya sudah cukup untuk memberi Anda wajah, bersulang dan tidak makan anggur yang enak, mencari kematian. Sebagai penguasa tertinggi Sumuya, dia adalah orang kuat teratas di wilayah tengah. Tapi seorang junior di alam dewa penerangan mempermalukannya. Jadi bisa dibayangkan betapa marahnya Nyonya Darah beracun saat ini. Aura jahat yang ganas menyelimuti dirinya dan ekspresi Li Puyi tiba-tiba berubah drastis. Wanita darah beracun ini adalah orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan. Jadi bagaimana dia dan Loseng bisa mengatasinya? Saya harus mengatakan bahwa pada titik ini, Li Puyi agak mati otak. Setelah menemukan Loseng, orang-orang dari Pavilion Xuanyin, Sui Muya dan Sekte Roh Kekosongan diam-diam membakar jimat transmisi suara. Tetapi Li Puyi tidak melakukannya. Untungnya otak Loseng belum mati. Dia diam-diam mengaktifkan token transmisi suara sekarang. Dia percaya bahwa Zodie harus segera datang. Bahkan jika wanita darah beracun itu ingin melakukan serangan kekerasan, Loseng dengan punggung di platform kenaikan naga mungkin harus naik lagi untuk memperkenalkan wanita darah beracun itu ke dunia naga sejati. Wanita darah beracun ini bukan dari klan darah naga. Dia juga tidak memiliki darah naga asli di tubuhnya. Jadi biarkan dia merasakan perasaan di penjara selama 1000 tahun. Terlebih lagi, dia juga memiliki jimat yang diberikan oleh penguasa istana Long Yuan di tangannya. Tentu saja, Loseng tidak bermaksud menggunakan jimat ini. Jika situasinya tidak terlalu kritis, melihat Nyonya Darah beracun yang akan mengambil tindakan, Loseng juga fokus penuh. Dengan kekuatan Loseng saat ini, bahkan menghadapi orang kuat di alam alkimia ilahi adalah ujian besar. Dia harus lebih berhati-hati saat menghadapi orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan. Selama wanita berdarah beracun itu mengambil tindakan, dia akan segera mundur ke menara naga. Namun pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian hitam dan bertopeng muncul di udara. Nyonya Dusue, Anda dapat membunuh anak ini jika Anda mau. Tetapi saya harus bertanya dengan jelas sebelum membunuhnya.
Gagak hitam, apakah Anda akan ikut campur lagi? Wajah Nyonya Dara beracun menjadi gelap. Gagak hitam bertopeng terkekeh. Saya di sini bukan untuk ikut campur. Si kecil ini sangat penting. Saya khawatir dia masih memiliki cara untuk naik melalui platform kenaikan. Kenapa Anda tidak bilang saya akan mencari masalah? Anak laki-laki ini adalah mangsa saya. Nyonya Dara beracun berkata dengan suara dingin, tapi Gagak hitam sama sekali tidak mau mematuhi aturan ini. Dia hanya berkata, siapapun yang menangkapnya adalah miliknya. Apakah anak itu memiliki kata-kata? Nyonya Dara beracun, Anda harus tahu, dia bukan dari sekte Anda. Setelah Gagak hitam selesai berbicara, dia berkata kepada Loseng, "Nak, saya menyarankan Anda untuk mengikuti saya dengan patuh dan kemudian menyerahkan rahasia Senglong Teh. Saya akan membuat kematian Anda tidak terlalu nyaman. Jika tidak, Anda akan mengalami rasa sakit yang akan dikenang selamanya dan akan membuat Anda menyesal datang ke dunia ini." Wajah Li Buyi menjadi semakin jelek. Pada saat ini, dia ingat bahwa yang terbaik adalah memberitahu Tuan Istana dengan cepat. Namun sebelum dia mengeluarkan jimat transmisi, Loseng berkata, "Pesan telah terkirim." Meskipun Loseng tidak berbicara, Loseng memiliki token transmisi suara untuk berkomunikasi dengan Xiao Die. Setelah mengaktifkannya, suara di sini akan terus dikirimkan ke Xiao Die. Baiklah. Emosi Li Buyi, dia baru saja sedikit stabil, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Li Buyi hanya berada di alam dewa penerangan tingkat akhir, bahkan sebelum memasuki alam alkimia ilahi. Jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan monster-monster tua di alam kesengsaraan kekosongan? Pada saat ini, dia bisa hanya meminta kepala istana untuk mengambil tindakan. Tapi apa yang akan dilakukan kedua pemimpin sekte Suemuya dan sekte Gunung Hitam jika mereka mengambil tindakan sekarang? Tepat ketika Li Buyi sedang cemas, sebuah suara yang jelas terdengar. Suara itu seperti es, renyah dan keras, namun dingin dan halus. Menyesal. Saya adalah murid Yundian, jadi tidak akan mudah menyesal. Loseng mencibir, namun sekarang ada sedikit kepingan salju sebening kristal yang berterbangan satu demi satu, dan hawa dingin yang tak terlihat bergema dengan tenang di ruang ini. Yodie membungkuk dan perlahan jatuh ke sepanjang sisi menara naga, menatap Gagak hitam dengan mata terang dan dingin. Tapi sudah ada lapisan niat membunuh di mata Nyonya Dusue yang indah. Dalam 3 bulan ini, kekuatan Zodie meningkat lagi. Kultivasinya pada dasarnya telah pulih. 3 bulan yang lalu, dia masih berada di tahap akhir dari alam alkimia ilahi. Tetapi sekarang budidayanya telah kembali ke alam kesengsaraan kekosongan. Karena dia awalnya adalah orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan. Jadi tidak ada masalah saat menerobos. Neng Yudie, apakah menurut Anda saya takut pada Anda? Setelah Anda pulih ke alam kesengsaraan kekosongan? Dengan kekuatan Anda saat ini, saya khawatir Anda bukan lawan saya. Gagak hitam berkata dengan dingin ketika dia melihat Yudie muncul. Ternyata nama lengkap Yudie adalah Neng Yudie. Dan Loseng mengangguk dalam hati, mengingat nama itu Neng Yudie tersenyum dingin. Memang, saya masih agak jauh dari sutra hati 9 surga, dan basis kultivasi saya belum sepenuhnya pulih. Anda mungkin tidak takut pada saya, tapi apakah Anda tidak takut dengan guru saya? Neng Yudi berkata perlahan. Begitu Neng Yudi mengatakan ini, ekspresi Nyonya Dusue dan Heya tiba-tiba berubah. Meskipun Nyonya Dusue, Gagak Hitam, dan Neng Yudi termasuk dalam pemimpin sekte peringkat 4, tetapi sekte Gunung Hitam dan Suemuya adalah sekte peringkat 4 biasa, dan Yundian adalah sekte peringkat 4 teratas. Jadi masih ada kesenjangan tertentu antara yang teratas. Alasan mengapa Yundian bisa menjadi pemimpin sekte peringkat keempat bukanlah Neng Yudi,
Tetapi Master Neng Yudi, hanya saja tuannya turun tahta dan bersikap tertutup, serta jarang ikut serta dalam urusan undian, sehingga ia menyerahkan posisi penguasa istana kepada Neng Yude. Jika Sutra Hati 9 Surga Neng Yude benar-benar selesai, dia dapat memimpin undian untuk menyerang kekuatan sekte peringkat kelima dan menjadikan undian sekte peringkat kelima kedua di wilayah tengah. Jadi meskipun Nyonya Dusue dan Gagak Hitam mungkin tidak takut pada Neng Yude, tapi mereka takut pada master tua di belakang Neng Yude. Bahkan jika guru Anda ada di sini, Lo Sheng tidak bisa pergi. Dia adalah hubungannya dengan platform Seng Long Tai. Jadi dia harus menyerahkan rahasia Seng Long Tai. Ling Qiji berjalan kaki dan pemimpinnya berkata kepada Neng Yude sambil berjalan. Begitu orang-orang dari sekte roh kekosongan datang, Neng Yude mengerutkan dahinya. Nyonya Dusue dari Suemuya dan Gagak Hitam dari sekte Gunung Hitam, mungkin keduanya mudah untuk dihadapi. Meskipun keduanya adalah sekte peringkat 4 seperti Yundian. Masih ada perbedaan tertentu dalam kekuatan sebenarnya. Karena Yundian berada di peringkat 4 teratas di peringkat. Tapi sekte roh kekosongan berbeda. Ini adalah sekte asli kelas 5. Jika aliansi bisnis dunia tidak termasuk, sekte roh kekosongan dapat dikatakan sebagai kekuatan terbesar di wilayah tengah. Begitu 7 roh kekosongan tiba, wajah Nyonya Darah beracun dan Gagak Hitam juga menunjukkan senyuman. Kepemilikan Seng Long Tai ditentukan oleh konferensi seni bela diri. Suemuya, Heisan, Aula Suan Yin, dan bahkan beberapa pejuang independen memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Masalah utamanya bukanlah platform teras naga, karena telah diketahui bahwa rune pada platform teras naga telah dimodifikasi. Dan Lo Sheng adalah satu-satunya orang yang naik melalui platform teras naga. Jadi fokus saat ini beralih dari platform Seng Long Tai ke Lo Sheng. Jika Lo Sheng tidak menceritakan rahasia platform teras naga, maka tidak ada gunanya. Bahkan jika orang kuat ini mendapatkan platform teras naga, tujuan terbesar mereka adalah untuk naik ke alam atas. Adapun fungsi platform teras naga untuk budidaya, itu masalah kedua. Namun tidak ada yang menyangka bahwa makhluk bawaan yang memasuki platform Seng Long Tai ternyata adalah murid Yundian. Jadi yang terpenting saat ini adalah menjaga Lo Sheng. Suemuya tidak memiliki kemampuan ini, begitu pula sekte Gunung Hitam, tetapi sekte Suling memilikinya. Dalam dunia kesatria, yang kuatlah yang mengambil keputusan akhir. Jadi aturan dan prinsip apapun harus diucapkan oleh yang kuat. Jadi Nyonya Dusue dan Gagak Hitam sedikit sombong saat ini. Sebagai sekte peringkat kelima, sekte roh kekosongan jauh lebih kuat dari Yundian. Jadi sulit bagi Yundian untuk menghadapi 7 roh sendirian. Terlebih lagi ada 2 monster tua di sekte roh kekosongan. Bahkan kekuatan kedua orang itu tidak lebih lemah dari guru Neng Yude. Namun mereka hanya ingin melihat bagaimana Neng Yude mengatasinya. Oleh karena itu, kata cuan di dahi Neng Yude perlahan menghilang dan matanya seperti lautan es yang dalam. Dengan kepingan salju tak berujung berterbangan di dalamnya. Lo Sheng adalah murid Yundian saya. Jangan bicara tentang hubungannya dengan Seng Long Tai. Katakan saja dia adalah murid Yundian saya. Saya memiliki kewajiban untuk melindunginya. Apakah itu Anda Suemuya atau Gunung Hitam? Bahkan jika sekte roh kekosongan ingin memanfaatkan situasi untuk menekan orang lain dan memaksa saya, jika saya Neng Yude tunduk, itu akan menjadi kesalahan besar. Suara Neng Yude saat ini dingin dan halus, dan itu menyelimuti lapisan wajah cantiknya, menunjukkan ekspresi jujur dan penolakan. Gak! Teriakan burung ponik datang dari langit. Burung ponik es kecil itu sekarang memiliki panjang lebih dari 10 kaki, dan tubuhnya terdiri dari kristal es yang mekar dengan warna seperti mimpi. Begitu es ponik muncul, dia terbang langsung ke arah Neng Yude. Segera Neng Yude mengangkat kepalanya sedikit dan kemudian
diselimuti oleh cahaya es tak terbatas yang mekar dari es ponik. Dalam cahaya es, tubuh mungil dan kencang Neng Yude menjulang. Dan kemudian kristal es kecil terus mengelilingi Neng Yude, mulai menggumpal. Potongan baju besi kristal es terus-menerus terbentuk di sekitar tubuh mungil Neng Yude, dengan tepat menguraikan sosoknya yang hampir sempurna, sekaligus memberinya perlindungan paling kuat. Saat cahaya es menghilang sedikit demi sedikit, kepala, dada, pinggang, dan kaki Neng Yude perlahan muncul dari cahaya es. Namun cahaya es yang tersisa juga menyebarkan bulu ponik panjang di sepanjang punggungnya. Neng Yude mengedipkan matanya, dan lapisan kristal es tergantung di bulu matanya yang tebal. Dia mengangkat tangannya sedikit, dan taji es biru hitam muncul di tangannya. Tombak ini panjangnya 9 kaki 9 inci, hampir 2 kali panjang tubuh Neng Yude, sehingga alis loseng sedikit melonjak. Terakhir kali di jalan uji coba, dia belum pernah melihat Neng Yude menggunakan tombak es hitam ini. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa wanita mungil seperti ini bisa menggunakan senjata seperti itu. Apakah ini bentuk pertarungan Neng Yude yang sebenarnya? Loseng berpikir dengan ringan. Melihat itu, wajah Nyonya Darah Beracun dan Gagak Hitam menunjukkan ekspresi serius. Mereka awalnya mengira Neng Yude akan patuh saat menghadapi putra ketujuh dari roh Void. Bagaimanapun, Yundian masih sangat enggan dan tidak bijaksana dalam mencoba persaingan dengan sekte roh kekosongan. Tapi Neng Yude sepertinya ingin melakukannya ketika dia tidak setuju. Apakah wanita ini gila? Namun tidak ada ekspresi yang tidak perlu di wajah 7 putra roh kekosongan. Tapi ketujuh dari mereka bergerak beberapa langkah, dan ketujuh melangkah ke depan. Ketujuh orang itu masing-masing menempati posisi khusus, membentuk formasi misterius, dan pada saat yang sama menghunus pedang panjang di tangan mereka. Pemimpin putra ketujuh dari roh kekosongan mengayunkan pedangnya dengan ringan. Neng Yude, apakah Anda ingin memulai perang sekte dengan sekte roh kekosongan? Saya tidak punya niat memulai perang sekte dengan sekte manapun, tapi Loseng adalah murid Yundian saya, jadi saya harus melindungi orang ini. Neng Yude berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata Neng Yude, Loseng sangat tersentuh, dan pada saat yang sama, dia punya rencana. Karena dia terlalu memikirkan dirinya sendiri, Loseng tidak akan benar-benar menyeret Yundian ke dalam rawa perang sekte. Masalah ini masih dia butuhkan untuk menyelesaikannya. Yundian telah berkembang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa tahun terakhir, jika tetap tersembunyi selama 10 tahun ke depan, dia mungkin benar-benar dapat melompat ke peringkat sekte kelas 5. Kata putra yang pertama dari 7 sekte roh kekosongan. Tapi, Neng Yude, Anda masih terlalu percaya diri, atau Anda tidak tahu bagaimana tetap low profile dan melawan sekte roh kekosongan kami? Yundian akan membayar harga yang sangat mahal. Jadi kenapa? Saya, Yundian mungkin tidak menjadi musuh Anda dari sekte roh kekosongan, tetapi jika Anda ingin menelan saya, sekte roh kekosongan Anda akan membayar harga yang sangat mahal. Mungkin sebagian besar gigi sekte Anda akan patah. Izinkan saya bertanya, kedua sekte saya bukan satu-satunya di wilayah tengah. Saya ingin tahu apakah sekte lain akan mengambil keuntungan dari situasi ini untuk merampok sekte roh kekosongan Anda. Neng Yude mencibir. Jelas wilayah tengah sekarang menjadi keseimbangan, karena tidak ada yang yakin akan menghancurkan yang lain. Bahkan jika sekte roh kekosongan benar-benar dapat menghancurkan Yundian, saya khawatir mereka akan menderita kerugian yang cukup besar. Pada saat ini, sekte roh kekosongan yang vitalitasnya rusak parah kemungkinan besar akan menjadi sasaran sekte kelas 4 lainnya. Dan hasil akhirnya mungkin lebih buruk daripada Yundian. Neng Yude, Anda menganggap istana awan Anda terlalu tinggi. Jika sekte roh kekosongan mengambil tindakan, bagaimana mungkin saya,
Suemuya mengambil keuntungan dari situasi ini. Nyonya Darah Beracun mengambil kesempatan itu untuk berkata. Gagak Hitam juga berkata, itu benar, sekte Gunung Hitam kami juga akan sepenuhnya mendukung sekte Roh Kekosongan. Kami tidak akan pernah memanfaatkannya. Namun tentu saja 7 Roh Void tidak mempercayai kata-kata dari 2 master sekte. Hanya kepentingan dapat menghubungkan para pejuang bersama. Di dunia yang luas, di hadapan kepentingan mereka sendiri, janji yang dibuat oleh Nyonya Dusue dan Gagak Hitam tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Oleh karena itu, kata-kata Neng Yudi menyebabkan jejak tabu muncul di wajah 7 putra suling. Ketujuh orang itu dengan cepat menggunakan transmisi suara Yuan sejati untuk berkomunikasi sebentar, dan kemudian jejak tabu menghilang. Pemimpin 7 putra suling menggelengkan kepalanya dan tersenyum ringan. Nasib sekte suling kami tidak perlu dipedulikan oleh Anda, orang-orang di Istana Awan. Tidak peduli siapa anak ini, dia ditakdirkan untuk tidak pergi. Setelah mengatakan itu, seberkas cahaya muncul di bawah kaki putra ketujuh putra suling, dan sinar itu segera menyapu ketujuh murid itu. Kemudian semua orang terhubung, dan itu adalah bentuk biduk. Dengan cepat, ketujuh orang itu mengangkat tangannya secara bersamaan. Dengan gerakan yang sama, penampilan yang sama, dan sikap yang sama. Pada saat ini, sepertinya mereka bukan 7 orang, tetapi 1 orang. Pertempuran penting ini sudah dekat. Mengesampingkan hasil dari pertempuran ini, setelah terjadi, itu berarti Yundian dan Sekte Suling telah melancarkan perang sekte. Neng Yudi tidak bergeming sedikit pun. Tombak Suanbing menunjuk ke arah lain, dan cahaya es mulai mengembun. Saat ini 3 pria gemuk keluar dari jauh. Ketiga pria gemuk itu tidak terbang, tetapi berlari di sepanjang jalan di kota Tianqi sambil terengah-engah. Ketiga pria gendut itu semuanya sangat gemuk, dengan kepala bulat dan perut buncit, membuat mereka bertiga terlihat sangat lucu. Selain itu, mereka juga mengenakan mantel bermotif koin tembaga, dan mereka terlihat seperti 3 orang kaya. Ciri umum dari ketiga orang gemuk ini adalah mereka sangat gemuk, namun tidak ada yang akan bingung membedakan ketiganya karena tampilannya terlalu khas. Pemimpinnya adalah orang yang naif, berpenampilan seperti pria gendut, pengecut, dengan kulit putih dan lembut, sangat manis. Pria kedua gelap dan merupakan pria gemuk berkulit gelap dengan wajah gemuk, namun berpenampilan garang. Jika dia dilengkapi dengan taring, dia mungkin akan menjadi babi hutan yang ganas. Pria gemuk ketiga memiliki wajah merah dan ekspresi ramah, seperti Buddha Maitreya. Dengan senyuman kenyal di wajahnya, saat ketiga pria gemuk itu berlari ke platform teras naga, berguling maju dan mundur dengan lelah. Seolah lemak di tubuh mereka adalah beban terbesar mereka. Di antara mereka, pria gendut yang naif itu menghela nafas beberapa kali, lalu menopang pinggangnya dan berkata, "Hentikan!" Setelah pria gemuk naif itu berteriak berhenti, ketujuh Roh Void benar-benar berhenti. Pedang panjang tergeletak di samping. Cahaya bintang tenggelam dan cahaya yang menghubungkan ketujuh putra roh itu juga terputus. Melihat itu, Neng Yude juga meletakkan tombak Suanbing di belakangnya, dan dia duduk di atas tombak Suanbing. Kaki Giok sedikit melengkung dan bulu burung ponik jatuh di belakangnya, seperti tirai yang indah. Meskipun ketiga pria gemuk ini terlihat seperti orang biasa, mereka masih kehabisan nafas setelah berlari jauh-jauh. Namun mereka bahkan tidak sebaik prajurit paling biasa. Sungguh sulit dipercaya. Namun tak satu pun dari penguasa yang hadir berani meremehkan mereka bertiga. Pria gendut yang naif bernama Si Kevan. Pria gendut berwajah galak bernama Yan Yuesan. Dan pria gendut berwajah merah bernama Mo Hesan. Ketiga pria gemuk ini adalah 3 pelaku aliansi bisnis dunia.
Meskipun aliansi bisnis Tianxia bukanlah sebuah sekte, pada awalnya mereka hanyalah sebuah organisasi yang disatukan oleh sekelompok pengusaha. Namun kelompok pengusaha tersebut menguasai 70% tambang esensi sejati di wilayah tengah dan juga mengendalikan 100% batu esensi sejati ditambang di wilayah tengah. Oleh karena itu, selalu ada rumor di kalangan masyarakat bahwa aliansi bisnis dunia adalah kekuatan terbesar di wilayah tengah. Jika Anda benar-benar ingin menempatkan peringkat di 5 bisnis dunia, maka Liga Bisnis Dunia adalah sekte besar yang sebanding dengan kekuatan sekte peringkat 6, itu bisa disebut tempat suci. Di dunia yang hebat ini, sekte peringkat 6 memenuhi syarat untuk disebut sebagai tanah suci. Legenda rakyat tidak dapat dipercaya, tetapi harus dipercaya. Terlepas dari apakah aliansi bisnis dunia memiliki kekuatan untuk menyaingi tanah suci, tidak ada keraguan bahwa mereka sangat kuat, tetapi pada saat yang sama sangat rendah hati. Ini sangat sederhana, sehingga sulit dideteksi, sehingga sangat menakutkan. Sama seperti 3 pria gemuk di depannya. Mereka semua adalah monster tua di alam kesengsaraan kekosongan. Mereka terlihat bersahaja dan lemah. Mereka tampaknya adalah master yang dapat ditindas semua orang, karena tidak ada aura dari mereka. Tapi tidak ada yang berani meremehkan mereka, terlepas dari Yundian, terlepas dari sekte roh kekosongan. Faktanya, setelah Neng Yude muncul, kawasan Selongtai telah menjadi fokus kota Tianqi, seperti 2 monster tua dari sekte roh kekosongan, guru Neng Yude, dan banyak sekte, bahkan pejuang independen yang kuat. Semuanya menonton di sini dengan diam-diam. Meskipun kota Tianqi sangat besar, bagi monster-monster tua itu jaraknya hanya dalam sekejap mata. Hanya saja pada tahap ini dia tidak memiliki si Kevan yang putih dan gemuk yang melengkungkan tangannya ke arah 7 roh dan kemudian ke arah Neng Yude. Wajah gemuknya penuh dengan senyuman yang menyanjung. Semuanya, kalian adalah tamu dari jauh. Ini adalah kota Tianqi saya. Tapi kalian masih ingin berperang dan membunuh. Sungguh tidak baik. Sebaiknya ayo kita duduk dan mendiskusikannya. Neng Yude memandang si Kevan dan menggelengkan kepalanya. Tuan Si, Loseng adalah murid Yundian saya. Saya akan membawanya pergi. Itu benar dan pantas. Jadi bagaimana jika dia adalah murid Yundian? Jika anak itu menolak untuk mengungkapkan rahasia platform teras naga, tidak ada gunanya mengadakan konferensi seni bela diri di kota Tianqi kali ini. Meskipun bisa mendapatkan platform teras naga, tetapi tidak bisa dinaiki. Apa gunanya? Nyonya Dusue menyela saat ini dan pemimpin 7 roh juga mengangguk. Kata-kata Nyonya Dusue sangat benar. Menurut pendapat saya, Loseng bukan hanya murid Yundian, tetapi dia adalah satu-satunya yang naik melalui platform teras naga dan menguasai platform teras naga. Jadi dia adalah kunci menuju Selongtai. Si Kevan berkata sambil tersenyum. Ini benar, banyak sekte ingin bersaing untuk Selongtai dan tujuannya adalah mengandalkan Selongtai untuk naik ke alam atas. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda menangkapnya platform teras naga di konferensi seni bela diri. Si Kevan memandang Loseng lagi. Dalam hal ini, jika Loseng menceritakan rahasia ini, semua orang akan senang. Mata semua orang melihat Loseng lagi. Dari sudut pandang aliansi bisnis dunia, dapat dimengerti bahwa si Kevan memilih untuk melakukan hal ini. Konferensi seni bela diri diadakan oleh aliansi bisnis dunia dan Tera Selong dikirim setelah berdiskusi dengan para penguasa. Sampai batas tertentu, aliansi bisnis dunia memang memiliki kewajiban untuk memastikan pengoperasian normal Selongtai. Mata Loseng berkedip dan dia hendak berbicara, namun sifat keras kepala Neng Yude benar-benar dilepaskan dan sosoknya berkedip-kedip dan dia berhenti di depan Loseng. Loseng, jangan beritahu mereka. Tapi
Meskipun Loseng hanya murid kecil Yundian, dia juga memahami situasi di depannya. Sekarang bahkan 3 kepala aliansi bisnis dunia telah keluar, meskipun pria gemuk naif itu berbicara dengan baik. Faktanya, mereka masih memaksakan Loseng untuk mengatakan yang sebenarnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.